Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edis Nugraha, NIM 23030010178 dari kelas G23. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum materi komunikasi interpersonal dosen pengampu Ibu Sinta pada pertemuan kedua. Yang pertama, pengertian dan konsep dasar komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti menyampaikan atau berbagi informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan proses timbal balik antara dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan sikap. Komunikasi tidak hanya sekadar menyampaikan pesan, tapi juga melibatkan pemahaman, makna. Oleh karena itu, komunikasi dikatakan berhasil jika pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Yang kedua, proses komunikasi. Proses komunikasi adalah rangkaian penyampaian pesan dari komunikator atau pengirim kepada komunikan penerima dengan bertujuan menciptakan kesamaan makna. Proses ini melibatkan pengiriman pesan, penyampaian melalui media, penerimaan oleh komunikan, dan yang terakhir respon atau feedback. Komunikasi akan efektif jika pesan yang diterima sesuai dengan maksud komunikator. Proses ini terus berkembang dan terjadi selama ada interaksi antar manusia. Yang ketiga, elemen-elemen dalam komunikasi. Agar komunikasi berjalan dengan baik, terdapat beberapa unsur penting. Yang pertama, sumber. Sumber merupakan dasar atau asal informasi yang digunakan untuk menyusun pesan. Sumber bisa berupa orang, buku, pengalaman, atau lembaga. Lalu yang selanjutnya, komunikator. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan. Komunikator yang baik harus menguasai materi yang disampaikan, menggunakan bahasa yang jelas, mampu menyesuaikan pesan dengan audiens. Lalu yang selanjutnya, pesan. Isi informasi yang disampaikan bisa berupa informatif, berupa informasi gitu ya. Terus persuasif, mempengaruhi, lalu koersif atau memaksa atau perintah, memaksa atau perintah. Pesan yang baik harus jelas, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan penerima. Lalu yang selanjutnya, media. Saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti media umum, misal langsung atau percakapan. Lalu media massa, misal TV, radio, atau film. Lalu media khusus, contohnya seperti kode, simbol tertentu. Lalu komunikan. Penerima pesan, komunikan harus memiliki kemampuan memahami pesan dan memberikan respon. Lalu feedback, umpan balik. Respon dari komunikan terhadap pesan. Feedback penting untuk mengetahui apakah komunikasi berhasil. Lalu dampak dari komunikasi biasanya berupa perubahan sikap, pemahaman, dan perilaku. Lalu yang keempat yaitu mengapa manusia perlu berkomunikasi. Menurut teori Scott, manusia berkomunikasi karena memiliki 3 kebutuhan dasar. Yang pertama, afeksi, kebutuhan akan kasih sayang. Yang kedua, inklusi, kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, kontrol, kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Selain itu, menurut teori Maslow, komunikasi membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Lalu yang kelima, karakteristik komunikasi. Beberapa ciri utama komunikasi. Yang pertama, melibatkan minimal 2 orang. Lalu yang selanjutnya terjadi secara terus-menerus. Lalu menggunakan pesan verbal atau non-verbal. Selalu ada respon dari penerima. Lalu dipengaruhi oleh pengalaman dan persepsi. Lalu makna pesan bisa berbeda antara pengirim dan penerima. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak selalu berjalan sempurna dan sering terjadi kesalahpahaman. Lalu yang keenam, komunikasi verbal.
Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan atau tulisan. Kelebihannya lebih jelas dan mudah dipahami, lalu efektif untuk menyampaikan ide dan keputusan. Namun tetap membutuhkan dukungan informasi nonverbal agar lebih efektif. Lalu yang ketujuh, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata yang sering digunakan untuk mengekspresikan emosi dan memperkuat pesan. Bentuknya meliputi ekspresi wajah, gerakan tubuh, sentuhan, nada, dan intonasi suara, dan yang terakhir penggunaan waktu. Komunikasi nonverbal sangat penting karena dapat memperjelas atau bahkan menggantikan komunikasi verbal. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu lainnya. Ciri utamanya yaitu bersifat langsung dan personal, melibatkan hubungan antar manusia, memungkinkan adanya feedback secara langsung. Komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena menentukan kualitas hubungan sosial seseorang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.